Tunggu, ikat rambut dulu. Ikat rambut. Bye. Jeng jeng jeng. Karena memang cowok zaman sekarang itu banyak banget akalnya ya guys. Nenek mana dong nenek? Hai Bun, welcome back Bun. Aduh, apa sih? Ai, minum apa? Minum itu susu rasa apa? Suka Asya? Susu kotak plain suka? Enak? Kita bajunya kembaran ya? Bun, welcome back. Aku mau makan siang dulu pakai kiss tuh. Dari Tante Lina ya guys. Nih kalau mau order juga bisa di Bidan nih. Di El Nimo Cake and Pastry. Kiss itu adalah kayak pastry-nya orang Perancis kalau nggak salah Bun. Terus ini ada cake juga. Waduh, ini kayaknya cake-nya enak banget nih. Ampun, menggugah selera sekali guys. Plus ini ada kayak bombolini atau apa ini ya? Kayak kue sus. Kita cobain dulu ya. Hai. 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 Dia nggak mau potong. Hai. Ini udah lapar banget nih. Makan siang. Tapi malah dikirimin ya. Hai. Nah, saya mau nyobain beneran sih cheese-nya. Lihat cheese-nya ya guys. Ini kesukaan Papa Hasya tapi ini non vegetarian. Kalau di Belanda ada yang vegetarian. Yuk. Lekker kan? Lagi enggak? Bulu kok? No. Kenapa ya aku kalau masuk pas lagi bulu? Belum mandi, udah jam segini. Jorok banget. Om Tante, bilang sini. Halo, aku mau ikat rambut dulu ya. Aku bajunya kembaran loh sama mama loh. Ayo. Coba ikat rambutnya 2, kemarin kan 3 ikat rambutnya. Sekarang 2 ya. Ini tunggu dulu dong. Tunggu, ikat rambut dulu. Ikat rambut. Bye. Jeng. Papa mana dek, Papa? Video call sama Papa bentar lagi ya. Video call ya. Papa bentar lagi bangun loh di Belanda loh. Sini ikat rambut dulu, cantik. Review ikat rambutnya dong. Gitu dong. Gimana? Cantik. Sini dulu ikat rambut. Oke Bun, sebelum kita mulai vlog hari ini, jadi jujur aja sih guys, karena aku lagi nggak kemana-mana, ya udah bikin vlog di rumah aja kayak gini ya. Dan ini aku habis order bantal yang bakalan aku review juga, Cozy Baby dari Kawaii ID ya Bun. Nah ini bantalnya enak banget sih Bun. Tuh. Kayak pas banget gitu. Bisa dari 0+ alias bisa dari newborn banget sampai udah segede Hasya pun masih bisa pakai bantal yang kayak gini. Jadi memang aku dari Hasya waktu lahir itu nggak pernah sih aku pakein bantal bayi yang dalamnya kayak cekung gitu. Dan kenapa aku beli ini, karena biar nyaman, aku biar kalau sambil nenenin Hasya bisa sambil nonton Netflix guys. Jadi semalam kan aku nonton ya The Tinder Swindler. Ini aku sambil cerita pencarian jodoh aku ya. Sampai akhirnya kayak semalam aku nonton, itu kayak aku langsung bersyukur, alhamdulillah gue udah nikah gitu Bun. Buat teman-teman yang belum nonton, wajib banget sih nonton. Nah ini kalau misalnya beli di Kawaii ID, by the way, dia juga ada dikasih
sama sarung bantalnya guys. Jadi lucu banget kayak gini. Tuh sarung bantalnya juga enak, adem, katun. Jahitannya rapi juga sih bun. Terus aku sekalian juga beli karena Hasya tuh suka banget yang namanya rebahan. Manusia mana ya bun di bumi ini yang tidak suka rebahan ya kan. Nah aku beli ini nih juga. Tuh jadi satu set aku belinya. Sebenarnya ini bukan pasangan ya, tapi enak aja nih. Kalau kita punya kasur busa yang tipis kayak gini, ini juga belinya di all shop yang sama ya guys. Tuh ini bisa digulung. Dan ini enaknya lagi kalau misalnya kayak ketumpahan gitu yang ada bercak-bercak, ini bisa dibuka bun. Tuh bisa dibuka, bisa dicuci ininya. Dan ini bisa buat alas kalau kita lagi mau yoga, lagi mau nenenin anak kayak gini nih, enak banget kan di bawah AC tuh. Lagi mau nenenin anak ya kan, bobo siang atau nonton TV misalnya kayak gitu di ruang tamu. Begitu harganya murah juga nih, lumayan terjangkau bun. Pokoknya langsung dicek aja ya di Shopee atau Tokped. Nanti aku kasih IG-nya juga bun. Nah kayak gini maksud aku. Aku jujur bukan penyuka bantal yang tebel-tebel ya guys. Jadi aku suka banget kalau misalnya sambil nonton Netflix di iPad. Aku bawa iPad papanya Hasya kebetulan. Terus sampai aku di sini kita sambil nenenin Hasya. Saya lagi dimandiin sih sama neneknya, nanti kita coba ya. Ngomong-ngomong, aku mau bikin atau cerita vlog karena lumayan banyak yang tanya. Kayak ini aku maaf ya sambil kegerahan bun. Tadi tuh AC-nya dimatiin sama nenek Hasya soalnya dia bilang mama kedinginan. Padahal di sini gerah. Nah, kayaknya kulit aku udah kulit badak ya. Udah kulitnya sudah terbiasa sama iklim yang lebih dingin yang di Belanda gitu. Padahal aku baru 4 tahun sih. Setahu aku manusia itu bisa berubah fisiknya itu bisa mengadaptasi lingkungan sekitar itu dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Tapi aku baru 4 tahun aja pas aku ke daerah tropis, ke Indonesia, terus waktu itu ke Curaçao. Jadi kayak langsung aku kegerahan banget. Padahal aku lahir dan besar di sini ya. Walaupun cuaca dingin juga bukan favorit aku banget sih sebenarnya gitu. Nah, semalam aku nonton dokumentasi Tinder Swindler. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, itu wajib banget nonton ya. Karena ini aku kasih perspektif aku aja dari pengalaman aku dan pengalaman teman-teman aku. Memang kayak 80% teman-teman aku itu, atau bukan teman ya, maksudnya orang-orang Indonesia yang aku kenal, aku nggak bisa nganggap mereka teman karena kadang aku cuman ya kenal sekali 2 kali, nggak jadi deket, atau misalnya lumayan berteman tapi memang nggak intens. Jadi anggap aja aku tahu mereka. Dan 80% itu mereka kenal calon suaminya dari dating online atau website atau apps perjodohan gitu ya guys, apps kencan online gitu. Nah sebenarnya tidak ada yang salah. Terus buat teman-teman yang baru join di YouTube aku, ini aku ceritanya gimana biar enak ya guys. Nah jadi memang banyak banget orang-orang Indonesia yang kenal sama suaminya di Belanda. Yang aku tahu itu mereka kenalnya dari website online. Tidak ada yang salah, tapi banyak juga orang-orang yang tertipu sama calon-calon potensial yang mereka anggap wah ini bisa, siapa tahu aja ini bisa jadi jodohku. Disclaimer, aku tidak bilang di sini kalau cari pasangan itu mudah. Aku juga tidak bilang kalau kita harus kayak bangga gitu punya pasangan WNA gitu, enggak guys ya. Kalau aku boleh milih pun sebenarnya aku pengennya punya suami orang Indonesia aja, jadi nggak ribet-ribet untuk ngurusin dokumen, belajar bahasa baru, tinggal di negara baru gitu. Tapi aku tahu sebenarnya mungkin apa yang aku miliki saat ini adalah hal atau posisi yang diimpikan banyak orang untuk bisa tinggal di luar negeri, untuk bisa mungkin punya pasangan beda negara atau WNA, beda ras gitu. Karena memang ada orang-orang yang memang memimpikan hal tersebut. Tapi buat aku sendiri, bukannya aku tidak bersyukur dengan keadaanku, tapi yang aku tekankan di sini, aku tinggal di luar negeri bukan karena prestasi, bukan karena aku di hire sebagai
tenaga ekspatriat karena mereka butuh skill khusus aku yang cuman ada misalnya yang 1 dibanding 1 juta yang bisa menciptakan apa gitu ya kan, nggak bun. Aku tinggal di luar negeri karena memang ditakdirkan, dijodohkan dengan orang yang bukan orang Indonesia gitu. Dan kebetulan dia orang Belanda, yang memang aku udah kenal dia lama, akhirnya kita memutuskan untuk menikah gitu ya. Terus apa hubungannya sama Tinder Swindler? Jadi buat teman-teman yang belum nonton, kalian harus nonton banget. Bukan untuk nakut-nakutin atau gimana, karena memang cowok zaman sekarang itu banyak banget akalnya ya guys. Banyak banget orang-orang jahat di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita jadi negative thinking terus buat nah, jadi memang apa sih, kayak banyak banget orang-orang yang memanipulasi keadaan gitu bun. Banyak orang-orang yang men-scam atau menipu. Jadi yang aku tahu itu ya, sebenarnya banyak juga sosok-sosok yang sebenarnya itu fake atau palsu. Ada yang mereka memalsukan seperti misalnya, maaf ya ini aku bukan rasis atau gimana, misalnya mereka ini orang-orang hitam atau dari benua Afrika gitu. Mereka pakai profil palsu yang dia pakai profilnya orang yang kulit putih, terus kayak kerja di pertambangan lah, kerja di bisnis apalah segala macem kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman nonton yang Tinder Swindler itu yang si Simon Leviev, ya ampun, itu tuh dia rapi banget untuk bisa kayak mengcover semuanya, dan dia tuh bener-bener kayak menguasai semuanya. Dan dia benar-benar bisa untuk kayak bikin wanita itu tergila-gila sama dia, sampai mereka akhirnya rugi ratusan miliar ya guys. Enggak ratusan miliar sih. Totalnya Simon ini dia bisa nge-scam orang totalnya sekitar 144 miliar rupiah gitu. Ada yang satu orang tuh ruginya sampai 250.000 US dollar, which is yang itu sekitar mungkin 3 miliar sekian. Ada juga yang 140.000 euro guys ya. 140.000 euro tuh bisa sekitar 5M, 3M lah sekitar kayak gitu. Bayangin dong, karena mereka yang terjebak dari si Simon Leviev ini, mereka harus membayar hutang sampai miliaran rupiah sepanjang umurnya dia gitu, sampai hutang itu habis gitu. Jadi kita harus hati-hati banget sih. Bukan berarti kita desperate cari jodoh gitu, kayak kita pengen buru-buru nikah gitu. Udahlah gue sama dia aja gitu. Jujur aku juga sebenarnya merasakan hal yang sama ketika aku memutuskan aku nikah sama Papa Hasya. Karena pada saat itu aku tuh udah kayak apa ya, aku pernah pacaran sana sini, terus aku pernah gagal nikah, pacaran udah 2 tahun serius, terus tiba-tiba aku ditinggalin gitu aja gitu sama mantan aku, sampai aku kebucinan sama dia, sampai aku tuh kayak jadi manusia paling bodoh sedunia gitu. Pas aku lagi sakit-sakit hatinya banget yang tiba-tiba aku ditinggalin, aku juga lagi sibuk. Asal lagi dipakein baju porno bun. Aku juga lagi sibuk untuk ngambil sertifikasi yoga. Dan aku ingat banget pas aku ngambil sertifikasi yoga itu, karena aku patah hati ya, aku kayak pengen berhenti aja. Aku bilang sama guruku, aku bilang aku berhenti aja deh ini ngambil teacher training ini. Terus kata dia, kenapa Nanda? Katanya gitu. Iya aku kayak nggak kuat. Udah gitu memang keuangan aku waktu itu lagi kayak apa ya, down juga gitu, bisa dikatakan kayak aku lagi Miss Queen juga lah guys ya. Harus bayar yoga, harus bayar apartemen, rumah apa tuh namanya, cicilan mobil segala macem. Aku cuma pakai sisa-sisa tabunganku doang gitu dari hasil syuting gitu, sama hasil jualan-jualan yang Kangen Water lah, power bank kayak gitu-gitu bun, sama konveksi. Nah terus juga aku harus bayar kuliah juga waktu itu gitu. Memang aku sejak umur berapa ya, sejak lulus SMA tuh pokoknya aku udah tidak bergantung lagi sama orang tua aku gitu kan. Nah di situ aku pengen nyerah, dan aku kayak yang sempet juga aku masuk Tinder guys. Aku sempet pakai aplikasi Tinder itu, cuman nggak lama sih, karena pada saat itu tuh pada saat itu aku kan kayak ditaksir sama cowok-cowok Indonesia gitu kan. Cuman aku kayak lagi males banget. Terus enggak, gue punya pacar gitu ya kan.
pas udah gitu ternyata dia nemuin aku juga di Tinder. Dia bilang, Nan katanya lo punya pacar tapi kenapa lo ada di Tinder, katanya gitu. Nah sejak saat itu kayak aku kayak aduh enggak deh, kayaknya nyari-nyari jodoh online gini gitu. Terus aku kayak lebih untuk kenal-kenal orang. Aku dulu sempet juga pakai yang namanya couchsurfing ya. Couchsurfing itu adalah aplikasi komunitas untuk orang-orang yang suka traveling dan bisa nginep di rumah orang lain. Biasanya sih mereka nginep kayak di, makanya couch itu artinya sofa. Couch surfing bisa nyari sofa orang, nyari ruang tamu orang buat numpang tidur, atau kalau kita beruntung bisa juga dikasih kayak kamar tamunya dia gitu. Dulu aku pernah pakai di beberapa negara. Terus kalau misalnya di Indonesia aku juga pernah pakai, orang nginep di rumah aku. Cuma sekali sih kayaknya yang nginepnya ya. Yang rata-rata yang lainnya tuh kayak cuma untuk ketemu ngopi-ngopi aja gitu. Jadi sama traveler yang lagi datang ke Jakarta kayak gitu, Bun. Nah itu bisa pilih yang mau kita inepin tuh cewek atau cowok. Aku sih biasanya cewek ya gitu. Bun berisik banget, nanti aku lanjutin ya. Dia lagi ngamuk guys buat disisirin. Cakep. Lagi ngamuk, Asya ngamuk ya? Pakai sepatu, mau diajak main ayunan ya di taman ya? Ya. Halo Asya. Ya kom. Yuk nenen yuk. Nah, hehehe. Sepatunya bersih kan? Yuk nenen sini ya. Yuk nenen. Oh, lalalala. Pokoknya juga pakai bantal ini ya. Nah ini dia Bun, bantalnya. Pakai bantal. Lalalala. Kom, aku mau nenen dulu ya Om Tante. Bye. Bilang. Hehehe, nenen dulu dong yang benar. Jangan nanti kelihatan nenen mama ya. Anakku masih nenen ya lo Bun. Gimana nih kalau mau punya ade nih? Kan harus berhenti nenennya ya. Nih Bun, maksud aku enak banget kita punya kasur-kasur kayak gini sama bantalnya pas banget, nggak ketebelan. Terus di kitanya juga enak Bun kalau sambil nonton TV. Jadi di Tinder itu, di couchsurfing itu juga sebenarnya banyak guys untuk orang-orang yang kayak berpikirannya tuh udah negatif. Tapi aku sih selalu waktu itu kenalan sama yang orang profesional gitu Bun. Misalnya kayak, gimana sih Asya marah-marah mulu, kenapa sih, kangen papa ya? Hey, nenek mana dong nenek? Nenek, kakak Asya, kakak, mana kakak? Oke Bun, ceritanya terpotong-potong karena tidak fokus sama anaknya ini. Dia manja banget guys, jadi giginya tumbuh 6 ya deh ya, tumbuh sekaligus ya. Sakit ya? Nggak mau makan. Maunya sama mama. Mau nenen? Mau nenen kah? Aku boboin Hasya dulu ya Bu, nenen ini ya. Tuh. Iya nenen. Dan itu apa namanya, si bantal yang tadi kita pakai guys di situ tuh. Enak banget, ini pas banget kalau Asya nyalain. Jangan dimatiin dong sayang. Mau bobo. Mau bobo. Bye. Bye nenek. Mati lampunya. Jadi ini gini nih, aku sambil nonton Netflix nenenin Hasya. Kayak gini Bun, sambil nonton. Aduh gelap banget nek. Oke. Bye Om Tante, aku bobo dulu. Bilang bye, love you. Kakak. Gimana kakak? Mana kakak Hasya? Kakak. Kush, mah. Tidak mau, oke ya. Parah Bun, anaknya belum tidur. Baterainya habis nenen, dicas lagi, baterainya kuat lagi. Dek, gimana Asya ngomong? Nazira. Iya, Jila. Iya, pinter ya. Dia bisa ngomong Nazira katanya. Jila gitu. Bun, tadi sampai di mana ya? Kita ngerumpinya.
Oh, tentang aku pernah masuk Tinder ya guys. Ternyata gagal guys. Jadi aku memang kayaknya tuh nggak cocok untuk cari jodoh online gitu. Karena aku tuh dulu berusaha untuk membuka hati sama orang-orang baru, tapi ternyata nyamannya tuh sama Papa Hasya, which is yang pada saat itu udah 6 tahun kenal gitu. Karena dia tuh udah tahu banget jelek-jeleknya aku punya pacar berapa, aku sempat punya pacar 2, pacar 3, dia tahu bun. Karena pada saat itu aku nggak bakal mikir kalau dia tuh bakal balikan gitu sama aku. Terus yang masalah couchsurfing, aku nggak tahu ya sekarang masa corona. Kalau dulu aku memang suka traveling sendiri. Nah, aku pernah juga nginep waktu aku ngambil sertifikasi yoga di Singapura sama di Filipina. Jadi aku combine gitu. Ada yang aku nginep di rumah orang. Biasa aku nginep di rumah kayak cewek. Biasanya waktu itu pernah Muslim ya, orang Malaysia tapi tinggal di Filipina. Apartemennya tuh mewah guys, tapi dia ada di couchsurfing. Jadi couchsurfing itu bukan melulu tentang orang-orang yang nggak punya duit pengen numpang tidur gratis gitu, tapi sebenarnya bukan gitu. Esensinya adalah kita bisa berteman dengan orang lokal gitu. Nah, pas udah gitu aku juga pernah di Singapura. Walaupun aku punya banyak teman di Singapura, aku juga ada tante di Singapura. Waktu itu aku pernah nginep juga, kalau nggak di hotel, aku juga pernah nginep di kayak rumah pasangan orang tua gitu. Dia punya satu kamar khusus untuk tamu-tamu couchsurfing gitu. Jadi terus dia punya buku kayak buat nulisin gitu, anduk khusus buat orang yang pada nginep. Karena mereka juga suka traveling, dan pada saat itu mereka itu traveling naik motor guys di Amerika Latin kalau nggak salah ya, dari Amerika ke Argentina ke bawah tuh satu benua itu diiniin naik motor 3 bulan apa kalau nggak salah, atau dari Singapura ya, aku nggak itu. Pokoknya aku temenan dulu sama dia di Facebook, aku tahu dia dari couchsurfing itu. Terus aku juga pernah kenalan sama cowok kayak dia direktur perusahaan internasional gitu, dia juga ada di couchsurfing, nginepnya di Grand Melia hotel di Jakarta Kuningan, tuh kan bintang 5 ya. Jadi dulu aku tuh kayak banyak kenalan online sama orang-orang kayak gitu, tapi memang ternyata tuh nggak ada yang nyangkut bun. Jodohnya memang sama Papa Hasya gitu. Nah, cuma dulu aku sih kenalannya ya sama cowok wajar-wajar aja sih. Ada sih yang kayak mungkin zamannya aku lebih muda ya, kita tarik kayak 10 tahun yang lalu pas aku baru lulus SMA, itu kenalnya sama anak-anak gaul Jakarta yang anak-anak mobil gitu, yang pada punya mobil dari bapaknya gitu kan, yang nongkrongnya di Senayan, itu juga kayak gitu. Tapi akhirnya kalau misalnya kita lihat tuh kayaknya orang sekarang banyak yang bikin image untuk terlihat mewah di sosial media, terlihat kaya, terlihat makmur gitu di sosial media. Apalagi mungkin kayak laki-laki juga, menurut aku gini, laki-laki yang dia nggak punya value lebih dalam dirinya, yang merasa dia mungkin kurang smart atau gimana, pasti dia akan menjual kemewahan untuk menarik wanita biar bisa deket sama dia. Dan tidak bisa dipungkiri ya, hal itu bekerja gitu bun, bukan cuma sama cewek Indonesia aja ya. Maksudnya yang kita lihat di Tinder Swindler itu juga cewek Eropa gitu, yang mereka tuh mandiri gitu, mereka tuh punya duit gitu. Mereka siapa sih di dunia ini yang nggak suka sama cowok yang tajir melintir gitu, pasti kan. Tapi ya kita harus cermat, kita harus benar-benar bisa ngelihat nih, cowok ini kenapa ya bisa di usia muda kaya banget, hasil kekayaannya di mana, apa segala macem gitu. Karena kalau menurut aku juga pernah punya mantan yang cukup kaya gitulah bisa dibilang ya. Justru aku sebenarnya kurang nyaman karena mungkin aku backgroundnya bukan dari keluarga kaya kali ya. Jadi ya dulu aku udah mulai mampu, bisa tinggal di apartemen, bisa, kalau di Indonesia kan kalau tinggal di apartemen tuh artinya kayak di atas lebih sama orang-orang yang tinggal di kontrakan atau di kos gitu ya bun. Padahal kalau di Belanda atau di Eropa, kalau misalnya kita tinggal di apartemen, artinya kita belum mampu bisa buat beli rumah yang di tanah gitu. Aku bisa kredit mobil apa segala macam kayak gitu. Mungkin ada juga orang yang kayak masih ngelihat aku nggak level gitu, si keluarganya mantan aku itu gitu. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Pada akhirnya kenapa aku pilih papanya Asya, selain dia juga udah aku kenal lama, aku tahu gimana merintisnya dia dari zaman dia nggak punya uang. Maksudnya bukan nggak punya uang gimana ya, maksudnya merintis karir lah. Kan dia kan dulu pendidikannya itu
teater dan televisi gitu. Makanya aku kenal dia di Solo di acara internasional, di festival gitu. Tapi akhirnya dia banting setir. Sekarang dia bisa jadi senior consultant di perusahaan internasional. Dia ikut banyak training. Dia merintis banget gajinya dari yang kecil. Yang aku tahu dulu tuh waktu aku mau pindah ya guys ya, 5 tahun yang lalu, aku tahu gajinya dia tuh kayak cukup buat kita, tapi kayak ngepas gitu loh. Sampai-sampai dia tuh bilang tahun 2017 pas aku belum pindah sih, aku pindah kan awal 2018 ya, 2017 itu dia bilang kayaknya kita belum siap juga sih punya anak, selain kamu belum siap secara mental dan fisik gitu, aku juga secara finansial belum siap punya anak. Soalnya kan kalau misalnya kamu pindah, kamu kan bakalan kerja dari nol lagi gitu. Terus nanti gimana kalau misalnya kita punya anak, kayaknya nggak cukup deh gaji aku gitu. Padahal sebenarnya banyak juga orang-orang yang gajinya di bawah dia dan cuek-cuek aja untuk punya anak gitu. Tapi bedanya si Papa Hasya tuh dia sangat logika gitu bun orangnya gitu. Kalau aku masih bisa kayak bilang ya bismillah aja gitu kan, pasti anak tuh ada rezekinya gitu. Di samping itu kan pasti kita juga kayak berusaha lah untuk memperbaiki keadaan gitu kan. Yang aku kerja keras, aku jualan makanan, aku kerja di mana aja, di warteg Indonesia gitu, nyendok-nyendokin nasi rames. Aku kerja di restoran Indonesia, aku kerja di catering Belanda, aku jadi ibu kantin di Belanda, aku jadi neni pengasuh anak tetangga. Itu semua selain memang aku pengen punya uang sendiri, ya aku pengen kayak ngebuktiin kalau aku tuh juga bisa mandiri gitu. Aduh Hasya berisik, mama lagi ngomong Hasya. Makanya pas semalam aku nonton Tinder Swindler tuh kayak ya ampun, ternyata tuh dunia kejam banget ya untuk orang-orang yang masih mencari jodoh tuh. Orang sampai segitunya banget bisa terbius. Dan juga yang gak habis pikir adalah si Simon Leviev ini, Simon Hayut ini bener-bener kayak bisa seprofesional itu untuk nipu orang gitu. Seperti ya banyak juga image masyarakat zaman sekarang tuh, kalau maaf ya, aku bukannya iri sama para crazy rich atau apa, aku suka ngelihat kesuksesan mereka kayak yang wow, bisa foto, bisa punya private jet, bisa punya mobil mewah, apa segala macem. Pengen lah pasti gitu. Tapi aku masih kayak mikir, oh ya aku mungkin mampunya ya naik pesawat dulu ekonomi kelas, tapi mungkin bisa mudik setiap tahun. Nanti mungkin insya Allah bisa sih kebeli untuk bisnis kelas gitu, nyobain bisnis kelas kayak gitu kan ya. Maksudnya kayak step by step gitu. Sedangkan yang generasi yang flexing ini, mereka juga menggunakan kayak kemewahan yang mereka tunjukkan itu untuk ngambil keuntungan lagi gitu loh bun. Jadi ya gimana ya, hati-hati aja sih menurut aku. Bukan cuman di Indonesia, di luar negeri pun juga sudah mulai kayak gitu. Sekarang aku lagi nonton series Netflix itu Inventing Anna. Juga kayak wow, apa ya, jadi makin suka nggak percaya kalau misalnya orang kelihatannya banyak duit atau apa tuh kayak yang gimana ya dia make money-nya gitu. Terus kayak yang sampai susah dikeluarkan dari pikiran aku, kayak saking nggak masuk akal gitu bun. Makanya kalau kita punya pasangan itu memang harusnya yang udah realistis aja. Nggak perlu kita ngarepin punya pasangan yang langsung oh aku maunya yang udah sukses gitu, punya mobil, punya rumah gitu. Yakin deh kalau misalnya kalian punya pasangan, yang penting sama-sama pekerja keras dan sama-sama percaya sama kemampuan satu sama lain, pasti deh kehidupannya pasti bisa membaik kok gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah punya anak ya, kita juga pengen pastikan berikan anak yang terbaik gitu. Dan juga jangan lupa sedekah, jangan lupa kasih orang tua, kasih maksudnya yang biar rezeki kita tuh berkah aja dulu intinya. Masalah nanti kita jodoh atau enggak sama si cowok itu kan udah urusan Tuhan gitu ya guys ya. Oke guys, aku makin lapar ngomong dulu. Pesenin Gojek buat kirimin ini buat si Bumil. Dan manajer aku lagi hamil, kita kirimin makanan buat dia. Dan selama di Indonesia ini enak banget bun, ya Masya Allah bun. Ini ada soto udah buat makan. Jadi itu aku selalu makan 2 kali ya guys. Kalau malam tuh makan bareng keluarga, dan sebelum tidur jam 12 malam, jam 11 malam aku makan lagi, ngebangun adik aku yang itu tuh selalu jadi korban. Nazira,
Gitu. Gitu Bun. Jadi semangat terus buat teman-teman yang masih pencarian jodoh. Hati-hati ya guys, jangan tergiur sama orang-orang yang terlihatnya wah di sosial media. Apalagi laki-laki yang keren, yang macho, yang banyak duit, yang punya mobil sport, apa gitu-gitu. Udah, yang penting dia punya gaji, bisa ngenafkahin kebutuhan dasar kamu. Kalau misalnya kamu punya keinginan lebih baik kamu kerja sendiri, mandiri aja. Karena kalau kita udah mandiri, kita nggak bakal berharap lebih sama orang lain, dan kita nggak bakal kecewa, dan kita juga bakal bisa punya value atau nilai di mata pasangan kita. Gitu aja guys. Kalau mau sukses bareng-bareng, nggak usah ngarapin pasangan yang terlalu tinggi gitu standarnya, karena kita juga kan harus memperbaiki diri gitu ya Bun ya. Siapa kita gitu kan, kita juga harus jadi yang terbaik untuk diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memberikan versi terbaik diri kita untuk orang lain, buat suami kita, buat anak kita, buat keluarga kita gitu guys ya. So thanks for watching guys. Semoga sharing aku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mulai sadar, jangan terlalu terbawa oleh gaya hidup sosial media. Hiduplah seadanya aja, yang penting tabungan banyak, investasi banyak ya guys ya. Ada mulai bangun passive income, mulai bangun juga beberapa sumber penghasilan yang beda-beda gitu. Jangan cuma ada satu sumber penghasilan, walaupun kelihatannya capek banget, tapi kita bakalan lebih bisa nyaman dengan gini, 2 sumber penghasilan dalam rumah tangga itu jauh lebih baik daripada 1 penghasilan tunggal. Itu yang selalu aku tanamkan di diri aku. Jadi kita punya lebih kebebasan, kenyamanan, dan punya pilihan gitu ya Bun ya. So thanks for watching, and kalau kalian mau aku bahas apa lagi, aku sharing apa lagi, bisa taruh komentar di bawah guys. Assalamualaikum, bye. Bye Hasya mana? Hey, oke Bun, assalamualaikum, bye bye.